saya kirimkan videonya, jadi mudah-mudahan sudah ditonton dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja ditanyakan. Oke, ya, siapa? Bu, saya ingin tanya, Bu. Ya, Syahril. Di slide nomor 9, Bu. Kurang paham kenapa bisa dapatnya gitu. 9. Yang ini kah? Iya, Bu. Oke. Nah, pertama sekali, ya, jadi ekspresi regular atau regular expression. Nah, mungkin sebelumnya kalian udah sering mendengar kata-kata regular expression, tapi belum pernah mempelajari teorinya itu seperti apa. Atau malah mungkin di pemrograman pun kadang-kadang sudah digunakan juga terkait dengan regex ini atau regular expression. Atau yang mungkin paling sering akan digunakan itu kalau kalian melakukan searching biasanya kan misalnya kayak gini kan sering kan kalau searching misalnya kita mau cari file yang ekstensinya PDF. Nah, jadi kan bisa kita ketik seperti ini bintang titik PDF. Maka nanti akan muncul hanya file-file yang ekstensinya PDF, ya kan? Nah, ini sebetulnya pemakaian dari regular expression atau regex. Nah, kalau kalian belajar di text mining misalnya, nah itu nggak akan jauh-jauh dari regular expression ini. Jadi kemungkinan besar pasti akan digunakan. Ya, nah teori regular expression ini pada otomata, jadi ada ekspresi yang apa istilahnya ya, yang dasar ya. Jadi yang paling dasar sekali itu ada 3 yang ini, ada himpunan kosong, kemudian lambda, kemudian alfa. Ya, alfa ini maknanya suatu alfabet. Jadi alfa itu menandakan suatu alfabet tertentu. Kalau misalnya alfabetnya ada A, B, C, ya berarti alfanya itu kemungkinan antara A, B, atau C. Nah, kemudian ada satu lagi yang kita sebut dia sebagai R1, R2, R3, R4, dan seterusnya. Nah, ini yang merupakan turunan daripada regular expression dari yang primitif ini tadi. Jadi kalau yang primitif itu ya cuma 3 ini saja. Nah, jika ada regular expression R1, R2, nah antara R1 dan R2 ini ada simbol, ya, simbol yang bisa menggabungkan keduanya. Simbol yang pertama itu adalah tambah. Nah, jadi tambah ini digunakan untuk suatu pilihan. Jadi R1 tambah R2 itu maknanya suatu pilihan. Apakah R1, apakah R2, atau kedua-duanya sekaligus. Itu maknanya. Nah, kalau R1, nah titik ini bermakna dia concat. Nah, R1 dikoncat dengan R2, maknanya R1, ya, apapun itu ekspresi yang ada di R1, itu akan kita gabung dengan ekspresi yang ada di R2. Nah, kemudian ada R1 pangkat bintang, R2 pangkat bintang, atau apapun itu yang jika dipangkatkan bintang, maknanya itu mirip seperti Starclean pada bahasa yang sudah kalian kenal sebelumnya. Kemudian ada satu lagi, ekspresi regular dengan menambahkan tanda buka kurung, tutup kurung, seperti ini. Ya. Nah, jadi contoh daripada bahasa regular, ekspresi regular itu seperti ini. Nah, A tambah B koncat dengan C, semuanya di dalam kurung, kemudian pangkat bintang dikoncat lagi dengan C tambah himpunan kosong. Nah, ini ekspresi regular. Nah, tapi yang di bawahnya ini bukan ekspresi regular. Nah, kenapa
dikatakan bukan ekspresi regular karena ini nggak ada pasangan ya, A tambah B tambah. Nah, balik lagi ke yang tadi, di sini kan yang mungkin hanya R1 tambah R2, ya kan? Nah, A tambah B, tambah apa? Nah, jadi karena memang tidak ada pasangannya di sini, ya kita mengikuti ini template-nya. Karena kita mengikuti template ini, maknanya ya ini bukan ekspresi regular karena kan nggak ada pasangannya. Kecuali kalau misalnya di sini ditambahkan lagi C misalnya. Nah, itu baru ekspresi regular. Nah, ini terkait dengan pertanyaan dari Syahril tadi. Jadi untuk setiap ekspresi regular tersebut, nah bahasa yang dihasilkan itu seperti apa? Jadi kalau ekspresi regularnya adalah himpunan kosong, ya, maka bahasa regular dari ekspresi regular himpunan kosong ini adalah himpunan kosong. Nah, jika ekspresi regularnya ini adalah lambda, maka bahasa yang dihasilkan dari ekspresi regular lambda ini adalah himpunan yang terdiri dari lambda saja. Ya. Kemudian jika, nah yang alfa tadi ya, alfa, jadi alfa itu maknanya adalah alfabetnya. Jika suatu ekspresi regularnya itu terdiri dari satu alfabet seperti ini, maka bahasa yang dihasilkan itu adalah himpunan A. Oke, nah ini dulu ya, ini dulu dasar yang paling dasar sekali untuk kita mengetahui jika diketahui ekspresi regular tertentu, bagaimana bahasanya? Bahasa yang dihasilkan itu seperti apa? Ya, ada yang bermasalah masuk. Karena memang saya udah setting untuk masuk ke Google Meet-nya otomatis kalau pakai email Unsyah. Cuman takutnya kalau nggak pakai email Unsyah nggak bisa masuk. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian, tadi kan yang basic sekali, ada 3 tadi, ada himpunan kosong, lambda dengan alfabet. Nah, kemudian jika ekspresi regularnya itu misalnya diketahui R1 dengan R2, kan tadi ada R1 tambah R2, R1 konket R2, R1 pangkat bintang, kemudian R1 yang ada di dalam buka kurung. Nah, bagaimana bahasanya? Nah, jadi jika diketahui R1 tambah R2, maka sama saja ya, sama saja dengan L R1 digabung dengan L R2. Nah, jika konket ya, jika ekspresi regularnya itu dikonket, maka bahasanya itu adalah L R1 dikonket dengan L R2. Nah, jika misalnya L R1 pangkat bintang, ya sama saja kalau L R1-nya itu kita cari dulu, baru kemudian dipangkatkan bintang. Sama. Nah, ataupun misalnya seperti ini, L R1 kemudian kan ada buka kurungannya lagi, itu sama saja kalau sama saja dengan L R1. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, kita coba selesaikan yang ini tadi, ya, yang ini. Nah, A tambah B, konket dengan A pangkat bintang. Nah, ini adalah ekspresi regularnya. Nah, bagaimana dengan bahasa yang dihasilkan? L, nah ini kan, ini ekspresinya nih. Nah, ini kita pisah dua. Nah, kita pisah dua dengan menggunakan konket. Jadi ini kita anggap sebagai R1, ini kita anggap sebagai R2. Ya, sehingga hasilnya L ya dalam kurung lagi A tambah B dikonket dengan L A pangkat bintang. Ya. Nah, kemudian tadi kan kalau kurungannya 2 itu bisa kita hilangkan aja kurungannya 1 sehingga hasilnya seperti yang garis kedua ini. Nah, sampai situ. Kemudian yang A tambah B ini kita pisahkan lagi.
Nah, pisahkan lagi dengan yang proses tambah tadi. Jika ekspresinya itu ditambah A tambah B, maka maknanya bahasanya itu adalah LA digabung dengan LB. Oke, kemudian LA-nya ini ya kita ubah dia menjadi LA ini kan udah yang basicnya kan, yang paling dasar sekali. Yang ini dia, himpunan A berarti, maka di sini menjadi himpunan A, LB menjadi himpunan B, LA yang ini menjadi himpunan A, tapi di luarnya masih ada pangkat bintang. Ya, baru berikutnya A digabung dengan B, himpunan A digabung dengan himpunan B, isinya jadi apa? Himpunan A, B. Maksudnya di dalam suatu himpunannya itu ada A dan ada B. Kemudian dikonket dengan A pangkat bintang. Nah, himpunan A pangkat bintang ya yang seperti udah kalian pelajari. Ya, pangkat mulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 ya. Stringnya string pangkat 0 lambda, A pangkat 1 A pangkat 2 A pangkat 3 A 3 kali dan seterusnya. Nah, kemudian ini kan konket. Nah, dikonket satu-satu. A dikonket dengan lambda hasilnya A. A dikonket dengan A hasilnya AA. A dikonket dengan AAA hasilnya A dikonket dengan AA hasilnya AA 3 kali. A dikonket dengan AAA hasilnya AAA kali. Dan seterusnya. Ya, yang B juga seperti itu. B dikonket dengan lambda hasilnya B, B dikonket dengan A hasilnya BA, B dikonket dengan AA hasilnya BAA, dan seterusnya. Ya, sehingga ini hasilnya. Ya, hasil apa namanya A tambah B konket dengan A pangkat bintang. Nah, yang ini tadi pertanyaan Syaril ya tinggal di apa namanya? Diuraikan ya seperti contoh sebelumnya. Kita coba ya. Ya memang dia harus dicari. Kalau hanya sekadar dilihat, dibayangkan ya memang nggak bisa gitu kan. Jadi kita coba di sini saya tunjukkan satu contohnya. Ya, ini kan soalnya nih. Jadi yang diketahui ekspresi regularnya A tambah B pangkat bintang konket dengan A tambah BB. Nah, jadi pertanyaannya, apakah bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi regular tersebut? Kan? Jadi sama dengan L A tambah B pangkat bintang konket dengan A tambah B, B. Ya, sampai sini dulu paham? Paham, Bu. Oke, berikutnya. Kan ini berarti kita anggap ya sebagai R1 dan yang ini adalah R2. Jadi kita pisah. Jadi L A tambah B. Ini saya langsung hapus kurungannya ya, sama aja, nggak masalah. Ya, satu persatu boleh juga, tapi ini saya langsung hapus kurungan yang ada di dalam ini. L A tambah B, B. Oke, ya sampai sini dulu. Mudah-mudahan masih bisa diikuti. Nah, berikutnya ini kita urai lagi. Ya, A tambah B di dalamnya. Jadi A ini kita uraikan menjadi L A, ya kan? Nah, tambah itu jadi apa? Jadi digabung, join. L A dah, kemudian di luarnya ada pangkat bintang. Kemudian ini L
tambah lagi nih, berarti kita gabung dengan LBB. Ya, LBB. LBB-nya mau dipisahkan boleh juga, tapi ini kita lihat satu persatu dulu. Nah, sampai sini kan LA. LA kan hasilnya apa? A, B. Ya, himpunan A digabung dengan himpunan B, kan? Pangkat bintang, ya. Konket dengan LA, himpunan A, digabung dengan, nah, BB-nya mau dipisah boleh juga. Yang BB ini sebetulnya kalau kita pisah dia menjadi LB konket dengan LB, ya kan? Nah, LB-nya itu sebetulnya B dikonket dengan B. Hasilnya apa? BB. BB ya. Jadi ini saya langsung aja ya, saya nggak pisahkan lagi. Langsung aja ini jadi BB. Nah, sampai sini. Kemudian, nah, himpunan A digabung dengan himpunan B, hasilnya A, B pangkat bintang. B pangkat bintang konket dengan A, BB. A, B. Ya, jadi hasilnya apa? A, B pangkat bintang ini maknanya apa? Semua string dari string lebih. Ya, ya, betul. Jadi semua string yang mungkin muncul dengan alfabet A dan B. Ya, banyak sekali ya pilihannya. Nah, tak terbatas. Kemudian string tersebut dikonket dengan A atau dikonket dengan B. Ya, BB ya, silap saya BB. Nah, sehingga hasilnya yang seperti tadi. Nah, ini kan nggak semuanya ditulis ya, jadi istilahnya hanya beberapa saja. Tapi maknanya ya kalau ingin kita tuliskan dalam bentuk notasi set, berarti maknanya di sini himpunan bahasa yang terdiri dari semua string yang mungkin dari alfabet A dan B, kemudian diakhiri oleh A atau diakhiri oleh D. Itu maknanya. Ya, kalau membuat notasi set berarti gimana cara kita buatnya ya? A, B, pangkat bintang, dimana, oh silap, ada W-nya lagi. W sama dengan A, B pangkat bintang, dimana W-nya ini, gimana cara kita tulis? A, B, pangkat bintang A, bukan pangkat bintang, pangkat N ya, pangkat N, ya, N-nya lebih sama dengan 0, dan W sama dengan A, B, pangkat M, BB, M-nya lebih sama dengan 0. Kira-kira seperti itu ya notasi setnya. Yang penting kalian paham dulu. Mau ditulis dalam bentuk tulisan boleh, notasi set boleh, sampai sini aja pun sudah betul. Nah, sudah bisa dipahami semuanya? Sudah, Bu. Ada lagi pertanyaan yang lain?